Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di lantai satu, bapak-bapak dan ibu yang masih berada di lantai satu, insya Allah acara kuliah subuh akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwwata illa billah. Seraya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama hadir dalam rangka kita mengikuti kegiatan jihad pengajian yang dilaksanakan setiap hari Ahad di Masjid Al-Manar ini. Untuk itu, marilah kita buka acara kuliah subuh dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Manar dan juga yang menuju meeting yang ada di rumahnya masing-masing, insya Allah yang akan menyampaikan materi sudah hadir. Yang terhormat Bapak Dr. Anas Kiai Haji Fakih Jainuddin yang ada di antara kita dan mengenai fikih Islam. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Anas Kiai Haji Fakih Jainuddin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Kita sudah menjelaskan, kita ulang lagi ya supaya nanti tidak lupa. Nah, ini kemarin itu ini bagian cucu bersama satu anak perempuan supaya tidak lupa lagi ini. Dalam hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasai disebutkan Nabi SAW telah menetapkan bagi anak perempuan setengah. Jadi kalau ada anaknya perempuan satu orang setengah. Kemudian libintil ibni untuk cucu perempuan adalah 1/6. Jadi kalau kebetulan punya anak perempuan dan cucu perempuan, maka anak perempuan bagian setengah, kalau cucu perempuan 1/6. Berapapun cucunya tetap 1/6. Jadi kalau cucunya 2 tetap 1/6, 3 tetap 1/6, 4 tetap 1/6. Nah, bagaimana kalau sekarang anak perempuannya 2 orang? Maka tertutup, tidak bisa menerima cucu itu. Kenapa? Karena kalau anak perempuan 2 orang itu sudah 2/3. Karena jumlahnya kalau sekarang anak perempuan setengah ditambah cucu 1/6 kan jumlahnya jadi 4/6. 4/6 itu 2/3. Ya, betul enggak? Kalau anak perempuan setengah berarti kan 3/6. Cucu perempuan 1/6. Jadi 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3 kan? Ya, sekarang kalau anak perempuan saja 2 orang itu sudah 2/3.
karena sudah 2/3 maka cucu tidak kebagian gitu. Oleh karena itu cucu baru dapat bagian apabila anak perempuannya 1. Kalau cucunya berapapun silakan berapa saja, tidak apa-apa. Wa ma baqiya, dan sisanya falil ukhti, maka untuk saudari. Saudari itu siapa? Saudarinya mayit. Berarti kalau anak itu ke sana kepada ukhti mayit apa namanya? Bibi kan? Bibi gitu ya. Jadi saudara mayit itu sisanya. Bagaimana kalau ada saudara tetap sisa 1 bibi pun atau 2 bibi pun dapat sisa, apalagi kalau saudara laki-laki kan, artinya itu lebih-lebih. Bagaimana kalau ada saudara dan saudari, maka sisanya itu menjadi dibagi 2 bagian. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian, 2/1. Bisa difahami? Bisa difahami atau liar? Nah ini ya, bagian 1 cucu atau lebih 1/6 jika bersama 1 anak perempuan. Jika ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dan bibi atau saudari perempuan mayit, maka anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan 1/6, sisanya untuk bibi atau saudari mayit, yaitu 2/6 sisanya. Dapat difahami ini? Dapat? Bagaimana kalau sekarang begini? Ada bibi, ada paman, atau ada saudari mayit, ada saudara mayit. Nah itu sisanya diberikan kepada dua-duanya dengan perbandingan laki-laki 2, perempuan 1. Misalnya ini ya, 1 anak perempuan dapat bagian berapa? 1/2. 1 cucu perempuan dapat berapa? Berapa? 1/6. 1 saudari berapa? Sisanya jadi berapa? 2/6 atau 1/3. Nah sekarang bagaimana kalau 1 anak perempuan dapat berapa? 1/2. 2 cucu perempuan tetap 1/6 berapapun jumlahnya. Saudara dan saudari sisanya. Tadi berapa sisanya? Nah sekarang kita dicoba ya, jadi begini perhitungannya. Jadi 1 anak perempuan sama dengan berapa? 1/2. 2 cucu perempuan berapa? Nggak ngajelok ya. Dua cucu perempuan berapa? 1/6. Nah, sekarang 1 saudara berbanding saudari sama dengan 2/1 sama dengan 3. Kalau mau di sini sisa berapa di sini sisanya? Sisa sama dengan berapa? 2/6 ya? 2/6. Nah sekarang berapa bagian saudara? 1 saudara sama dengan berapa? 2/3 kali
2/6 sama dengan berapa? 4/18 atau 2/9 ya. 2/9. Satu saudari sama dengan berapa? 1/3 kali 2/6 sama dengan 1/9. Nah ini demikian hitungannya. Bisa difahami ini? Gimana kalau ini anak perempuannya 2? Dapat bagian cucu? Cucu dapat bagian? Tidak dapat bagian kalau di sini anak perempuannya 2. Kenapa? Karena kalau satu anak perempuan dengan satu cucu perempuan itu sudah 2/3. Nah, kemudian kalau satu anak perempuan setengah, kalau 2 anak perempuan 2/3. Jadi kalau sudah 2/3 maka cucu tidak kebagian. Ya nanti kan ada perhitungan siapa sisanya itu. Ini cucu tadi kita lihat di sini binti ini ada binti dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibni. Di sini kan hadisnya itu hanya ini peristiwa bagaimana kalau ada anak perempuan dengan cucu perempuan dengan saudari mayit, itu masalahnya itu. Ya, jadi jangan ada persepsi nanti kalau dikira anak dari anak perempuannya cucu perempuan dapat lagi, jadi enggak, tidak demikian. Jadi itu dari laki-laki. Ya laki-laki, yang kuat tuh dari laki-laki. Ya. Nah sekarang bagaimana jika anak perempuannya 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan terhalang. Fa in taraka ibnatan wa abna ibdin falil binti an-nisfu. Jika orang yang mati itu meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu laki-laki, maka sisanya untuk cucu laki-laki karena kuat itu. Jika ahli waris anak perempuan dan cucu laki-laki, maka anak perempuan setengah dan sisanya untuk cucu laki-laki setengah. Sudah ya? Ini yang pelajaran yang kemarin ini. Nah, kita coba sekarang ini dalam hitungan, bentuk hitungan. Ini sudah kita hapus. Ahli waris ibu berapa? 1/6. Kenapa ibu 1/6? Karena ada anak perempuan. Terus 1 anak perempuan berapa? Setengah. 2 cucu perempuan berapa? 1/6. 1 saudari berapa? Sisa. Sekarang bisa kita hitung. Ibu 1/6 kali 480 ya berapa? 80 ya.
Anak perempuan setengah berapa? 240. Cucu perempuan 1/6. Kalau sekarang cucu perempuannya satu cucu perempuan, satu cucu perempuan sama dengan setengah. Kan dihitungnya satu orang. Kalau satu orang kan berarti setengah ya. Setengah kali 1/6 kali 480. Jadi berapa? 40 ya. Gitu. Sekarang sisanya saudari, ini berapa sisanya saudari ini? Ini 1/6, 3/6, jadi 4/6 dengan 1/6, 5/6, berarti bagian berapa? 1/6 ya? 1/6. Apa nih? Naon itu ke 1/6 ya? Jadi tinggal 1/6 kali 480 sama dengan 80 juta. Bisa? Dimengerti ini? Sudah. Kita lanjut kepada nomor ini, atau sudah cukup contoh ini sekian? Cukup ya? Kita langsung kepada pelajaran yang sekarang, yaitu yang berkenaan dengan ini saudari kandung, saudari sebapak, saudara atau saudari seibu. Jadi ini ya hampir seperti tadi, dikiaskan kepada seperti tadi. Kalau anak perempuan setengah, kemudian cucu perempuan 1/6, maka ini juga sama seperti itu. Kalau ada saudari kandung, kemudian ada saudari sebapak, kemudian ada saudari seibu, maka untuk saudari kandung itu bagiannya setengah, sama seperti tadi anak, dengan catatan tidak ada anak ya, tidak ada anak sekarang. Yang ada hanya satu saudari sekandung, saudari sebapak, dan saudari seibu. Nah kalau demikian, maka bagian saudari kandung setengah, bagian saudari sebapak 1/6 sama dengan cucu tadi, dan bagian saudari atau saudara seibu ini sudah ada dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 12, bagian untuk saudara atau saudari yang seibu itu bagiannya 1/6. Kalau 2 orang atau lebih 1/3. Ya. Sekali lagi, saudari kandung dapat berapa? Setengah. Saudari sebapak 1/6. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, seperti tadi cucu, mau 4 orang tetap 1/6. Adapun saudara atau saudari seibu, ini tidak dibedakan, tidak 2:1, tapi nilainya saudara seibu itu 1/6, saudara ibu juga 1/6. Kalau 2 orang 1/3, kalau lebih tetap 1/3. 10 orang misalnya tetap 1/3.
Jika saudari kandung 2 orang atau lebih, maka saudari sebapak tertutup. Sama seperti tadi. Seperti tadi. Kalau ada anak perempuan 1 orang, cucu perempuan dapat bagian. Tapi kalau anak perempuannya 2 orang, maka cucu tidak dapat bagian. Sama seperti ini. Kalau saudari sekandung itu 1 orang, yang sebapak dapat bagian. Bagaimana kalau sekarang saudari yang sekandungnya ada 2 orang, dapat bagian tidak? Tidak, karena sudah habis, tertutup oleh saudari kandung tadi. Saudara-saudari seibu masing-masing 1/6 jika 2 orang atau lebih mendapatkan warisan 1/3. Nah, seperti pada hitungan yang ini. Ini jangan yang aul ya. Nanti yang ini sudah ya? Ini sudah, kita coba hitungannya untuk yang ini. Misalnya ahli waris terdiri dari ibu, kemudian 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan, dan 1 saudari. Ibu dapat berapa? Berapa? 1/6. Anak perempuan setengah. 2 cucu perempuan 1/6. Untuk 2 orang atau lebih tetap 1/6 ya. Untuk saudari sisa. Ini sudah bisa difahami ya. Sekarang kita coba lagi. Ahli waris istri, kemudian ibu, anak perempuan, saudari kandung, dan saudari sebapak. Jelok-ajelok gitu. Dan saudari sebapak. Istri berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak. Ibu berapa? 1/6. Anak perempuan? Ini 1. Kalau begini artinya seperti ini, tidak ada apa-apanya, berarti 1 orang gitu ya. Anak perempuan setengah. Saudari kandung berapa? Saudari kandung? Kemarin ada saudari itu bagaimana?
Sisa kan? Sisa kan? Sisa. Kalau saudari kandung sisa, yang sebapaknya dapat bagian tidak? Tidak dapat bagian karena dia sudah sisa gitu. Bisa dipahami? Iya. Kita lagi nomor 3. Saudari kandung ini berarti 1 ya, 1 saudari kandung, 5 saudari sebapak, 4 saudari seibu. Saudari kandung berapa? Berapa? Saudari kandung. Ini tidak ada siapa-siapa lagi. Sisa dari mana? Kembali kepada surah An-Nisa ayat 176. Saudari kandung saudari itu dapat bagiannya berapa kalau 1 orang? Setengah ya. Lihat pada surah An-Nisa ayat 176. Itu dapat bagian setengah. Kalau 2 saudari berapa? Kalau anak perempuan setengah ya, ingat saja itu ya. Kalau 2 orang anak perempuan 2/3. Sekarang saudari kandung dapatnya setengah. Lima saudari sebapak dapat bagian tidak? 5 saudari sebapak. Ini kembali kepada ini kembali ke sini ini. Saudari kandung kan setengah, saudari sebapak 1/6. Kalau yang seibu itu menurut surat An-Nisa ayat 12 itu 1/6. Kalau 2 orang 1/3. Kembali, 1 saudari kandung berapa? Setengah. 5 saudari sebapak 1/6. 1 orang 1/6, 2 orang 1/6, 3 orang 1/6, tetap 5 orang juga 1/6. Saudari seibu, kalau 1 orang berapa? Saudara seibu. Ini kembali ke sini ini. Kembali ke sini ini. Oh, tidak ada di sini. Pada ayat surat An-Nisa 176. Berapa? Ayat 12. Kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, saudara laki-laki dapat 2, saudari perempuan dapat 1. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau saudari perempuannya itu ada 1 orang setengah, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. 1 saudari perempuan setengah. Kemudian kalau ada saudari sebapak berapa bagiannya? Ini kan ada nih saudari sebapak. Saudari kandung setengah, saudari sebapak 1/6. Ini hampir mirip dengan apa? Dengan anak perempuan dengan cucu perempuan. Ya, 1/6.
Sedangkan kalau saudara kandung, ya, kalau saudara kandung, saudara yang seibu, maaf, kalau saudara seibu atau saudari seibu, itu dapatnya 1/6. Kalau 2 orang 1/3, 3 orang 1/3, 4 orang 1/3, 5 orang 1/3, dan seterusnya. Kembali kepada soal. Saudari kandung berapa? Berapa? Setengah. Kan tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ibu, tidak ada istri, ya. Tidak ada di sini. Ini saudari kandung saja, setengah. Kalau saudari kandung ada 2 orang, berapa orang? Berapa? Kalau saudari kandungnya ada 2 orang, berapa bagiannya? 2/3. Kalau 3 orang, 2/3. 4 orang, tetap 2/3. Saudari kandung tadi dapat berapa? Setengah. Dapat bagiankah 5 saudari sebapak? Dapat. Berapa bagiannya? 1/6. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, mau 5 orang, tetap 1/6. Tetapi kalau saudari sekandungnya ada 2 orang atau lebih, dapat bagian kali ini? Tidak dapat bagian. Kenapa? Sudah habis oleh ini, karena sudah 2/3. Coba saja ini, ya. Satu saudari kandung sama dengan setengah. Kalau 2 atau lebih, berapa ini? 2/3. Mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, mau 7, tetap. Sekarang kalau di sininya 2 saudari kandung, dapat bagian berapa? 2/3. Oh, ini sudah ada, ya, sudah ada ini, ya. Kalau sekarang ada 2 saudari saudari kandungnya berapa? Berapa? Setengah, ya. Setengah. Dan 1 saudari sebapaknya 1/6. Dijumlahkan jadi berapa? 2/3, kan? Dijumlahkan ini jadi 2/3, ya. 3/6 ditambah 1/6, kemudian 4/6, 4/6 itu sama dengan 2/3. Oleh karena itu, kalau ada saudari kandung ditambah saudari sebapak sudah 2/3, berarti kalau di sininya ada 2 orang, maka ini tidak akan dapat bagian saudari sebapak itu. Jadi kalau sekarang misalnya 2 saudari kandung dan 1 saudari sebapak, ini saudari sebapak dapat bagian tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah habis oleh 2 saudari kandung. Karena 2 saudari kandung itu sudah 2/3. Maka ini tidak dapat bagian, tertutup ini. Bisa difahami? Ya? Ya. Ya.
Ini kita hitung yang ini ya. Kita coba hitung yang ini. Saudari kandung setengah, terus 5 saudari sebapak, berapa? 1/6. 4 saudari seibu, berapa ini? 4. Satu orang saudari seibu berapa? 1/6. Kalau 2 orang 2/6 itu artinya sepertiga. 3 orang 1/3. 4 orang. Nah berarti di sini berapa? 1/3. Habis kan? Habis sudah. Seandainya sekarang di sininya 1 orang, ya, di sini 1 orang, 1 saudari, hanya berapa nih? 1/6 kan? Ada sisa ini ya? Iya, ada sisa kan? Ya, makanya diperbandingkan. Jadi 1 saudari kandung berbanding 5 saudari sebapak berbanding 1 saudari seibu sama dengan tadi berapa? Setengah berbanding 1/6 berbanding 1/6. Jadi berapa? Setengah kan sama dengan 3/6 ya. 5/6. Jadi 5/6. Sisanya 1/6 lagi kemana? Ini perbandingannya 3/6 berbanding 1/6 berbanding 1/6 sama dengan 3 berbanding 1 berbanding 1 sama dengan 5. Maka untuk 1 saudari kandung sama dengan 3/5 dari jumlah uang. Berapa jumlah uangnya? Misalnya uangnya 100 juta misalnya, kali 100 juta sama dengan berapa? 60 juta ya. Kemudian untuk 1 saudari sebapak berapa? Ini 5 orang, berarti kalau 1 orang 1/5. 1/5 kali 1/5. 1/5 yang ini nih, 1/5. 1/5 yang 1, yang ini 5. Jadi kalau 1 orang 1/5. Kemudian dikalikan 1/5 kali jumlah uang jelek-jelek ayatnya. Kali jumlah uang berapa? 100 juta. Jadi berapa ini? 4 juta ya? 25, 100 bagi 25 4 ya.
kemudian bagian saudari seibu sama dengan 1/5 kali 100 juta. Berapa? 20 ya. Habis enggak? Mana sisanya? Ini 4 kali 5 orang 20. Habis kan? Ini 4 orang, 4 juta itu untuk 1 orang. Kalau 5 orang 20 juta. Gajian 100 juta ini pas. Jadi tidak ada sisa. Yang 4-nya kali 5 orang. Iya. Karena di sini dihitungnya 1 orang 1 orang. Gimana, sudah? Paham? Atau makin liar? Iya. Matak pantas lamun dina hadis nupang mimitina leungit teh ilmu waris. Ya bagian anak unggul. Iya. Ini sudah dapat difahami? Iya. Nah sekarang kalau hitungannya tadi kembali kepada yang semula, ini 4 kan? Ini 4 ya tadi. 4 saudari seibu, 4 saudari seibu. Uangnya 240 juta. Saudari kandung setengah, 5 saudari sebapak 1/6, kemudian tadi 4 saudari seibu, 4 saudari seibu 1/6. Nah hitungannya tinggal ini. Ini berapa? 1/3 ya. Ini 1/3. Maka saudari kandung ini sama dengan 3/6. Yang ini sama dengan 2/6. Kalau ini sudah habis, ini langsung. Kalau ini habis, ini tinggal dikalikan saja. Kali 240 juta. Berapa? 120 ya. 40 kali 3 120 juta. Nah kalau yang ini dihitungnya 1 orang 1 saudari sebapak sama dengan berapa? 1/5 kali 1/6 kali 120 juta sama dengan 6 kali 30 jadi berapa? 4 ya? Oh uangnya berapa? 240 ya? Oh iya, tekor ya.
240 juta. Jadi berapa? 8 juta. Kemudian yang ini untuk satu orang, satu saudari seibu sama dengan 1/4 kali 2 kali sepertiga ya, ini atau yang ini, mau yang ini sama saja, kali 1/3 kali 240 juta sama dengan berapa? 20 ya, itu kita jumlahkan, satu ini 8 juta, kemudian kali 5, 40 tambah 120, 160, tambah ini 20 kali 4, 80 ya. Udah persis sama, udah. Sudah? Kita simpulkan lagi ya kepada yang semula ini. Dari mulai perbandingan yang anak perempuan ya, dengan cucu perempuan. Karena yang tadi saudari itu dikiaskannya kepada ini. Ya. Anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6. Kalau ada sisa diberikan kepada saudari mayit atau saudara mayit. Bagaimana kalau cucunya laki-laki? Langsung menjadi asobah. Dapat dipahami ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan siapa? Ya. Kalau misalkan orang tua itu, ini ada kasus ketika diminta sumbangan, oh senang abdi mah tos CF dipasihkeun sadayana ka putra gitu kan. Sedangkan kan ibunya masih ada, tapi ini kan harta saya sudah berikan ke anak semuanya. Mau hibah, mau apa, pokoknya saya berikan. Nah, teteh bisa tidak Pak seperti itu? Karena itu adalah hak saya, harta itu diberikan semuanya kepada anak. Anak itu ada 2. Iya. Sedangkan dia tuh masih punya ibu gitu kan. Iya. Boleh apa tidak Pak itu? Ya, ibu itu nantinya akan dapat waris. Itu kan hak waris nanti Ya. ibunya apabila. Ya kalau misalnya anaknya meninggal dapat waris, beliau itu dapat waris. Tak oleh karena itu, maka kalau ada yang seperti tadi itu harus sepengetahuan dan persetujuan semua. Kalau kita akan memberikan hibah, harus setuju semuanya, ibunya setuju, anaknya setuju, adiknya setuju, kakaknya setuju, gitu. Harus ada persetujuan semua. Dengan diperbandingkan bagaimana kalau sudah dihibahkan, bagaimana nasib ibu ke depan, gitu. Harus sampai ke sana itu. Hanya dalam masalah waris ini, berapapun jumlahnya harus segera diselesaikan. Karena masih ada sekarang itu yang ya karena suaminya atau istrinya meninggal, nanti saja kalau dua-duanya sudah meninggal cina. Ripuh gitu. Karena apa? Ada hak yatim yang dizolimi.
Ada hak yatim yang dizalimi. Misalnya ini saja, ada ibu, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada saudari. Ini tidak dibagikan. Misalnya kalau ibu ada bapak, ya bapaknya meninggal, ada ibu, berarti ini istri ya. Jadi nanti ada hak-hak yang lain yang tidak tersalurkan. Hak anak, hak cucu, hak saudari itu. Sekarang misalnya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Ini tidak dibagikan. Ada anak laki-lakinya misalnya 2 orang, anak perempuannya misalnya 3 orang. Maka harta itu misalnya dikuasai oleh ini, oleh istrinya. Maka hak anak perempuan dan anak laki-laki terlantar. Padahal anaknya ini ada yang miskin, ada yang tidak punya, yang sangat mengharapkan warisan. Ini suka terjadi kan? Angkewe cenah datungan imah hiji. Kumaha cara ngabagiina? Tidak apa-apa, bagikan saja. Istri dapat bagian berapa? 2 anak laki-laki dapat bagian berapa? 3 anak perempuan bagian berapa? Nanti bagi yang memerlukan uang itu dari bagiannya itu abdi mah bade dibantun we lantaran perlu hari ieu bumina sisi jalan mah mahal. Harganya sabata, bukan sabata, sameterna 100 juta. Pan lumayan tuh bisa dibagikan. Tapi kalau sekarang ini misalnya dikuasai oleh istrinya, anaknya ada yang miskin, ada yang fakir. Ini didolimi oleh istri ini. Didolimi. Oleh karena itu kalau punya saudara ya bagaimana cara menyampaikannya dengan bagus ya gitu ya. Enggal bagikeun margi aya putra anu miskin, anu fakir, anu memang meriogikeun kanggo modal hirupna. Itu demikian, harus segera dibagikan. Sehingga nanti kalau ada 1 anak laki-laki misalnya dengan 1 anak perempuan yang miskin, maka rumah tadi dihitung berapa bagian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan berapa. Bisa dipangnalangankeun atau lebih dibeli oleh bagian ini oleh anak laki-laki yang 1 lagi. Kenela cenah ku abdi yang digale engkemeh si anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu dapat dibagi. Selesai itu masalahnya. Jadi dijual kepada mereka sendiri. Supaya tidak ada yang terlantar. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ini Pak, nama Pak. Ya. Dari kasus. Misalkan begini, anak laki-laki itu ada 1 orang, kemudian perempuan 2 orang. Si laki-laki itu seketika hidupnya itu seolah diogok lah ku bapakna teh, sampai habis berapa ratusan juta atau berapa lah. Nah, ketika meninggal uang itu tinggal sedikit. Apakah si laki-laki itu tetap mendapat waris atau cukup tadi yang menghabiskan itu kalau dihitung? Kalau waris tetap dihitung, Pak. Ya. Kalau waris. Ya, tapi Kalau demikian katanya ini orang tuanya zalim karena tidak memperlakukan adil pada anaknya. Dia durhaka. Karena ngogok ka budak,
tanpa sepengetahuan adik-adiknya yang lain atau kakak-kakaknya yang lain. Oleh karena itu lamun rek ngogo, rek masihan, rek hibah ka budak harus persetujuan semua. Sehingga kalau nanti ada masalah apa-apa sudah tidak ada masalah lagi. Teu aya masalah deui, da disetujuan ku sararea eta mah gitu. Tah nu jadi masalah teh lamun hiji budak diogo nya. Atuh akhirna anu budak nu sejenna teu kabagian. Durakana saha? Kolotna nu doraka. Maka budak nu hideng mah gitu nu uningan. Kedah aya taman ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yasati fa bilisani, dengan lisan. Ya. Mangga Bu, nan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu aya saha? Oh iya. Iya, upami ayeuna putrana istri tilu, kitu nya Bu. Teu gaduh emang, teu gaduh adik, teu gaduh bapak, teu gaduh caroge. Jadi ngan berhakna teh ngan nu tiluan istri. Maka sadayana dibagi ke tilu. Namun upami aya mangna bagian sesa. Jadi lamun ayeuna misalnya ada 3 anak perempuan, teu aya sasaha, itu dibagi tilu we budak eta wungkul. Lantaran teu aya bapak, teu aya ibu, teu aya istri, ya, teu aya suami. Tapi lamun di dia aya saudari mayit, misalnya saudari mayit berarti naon? Mang, bibinya dapat bagian tidak? Dapat bagian berapa? Sisa anak perempuan dapat bagian berapa? 2/3. Maka saudari mayit dapat 1/3. Ulah cenah gede euy. Ada memang gitu. Tah sok aya nu kieu ieu teh da budak nang tilu-tiluna tapi ieu aya dulur ieu. Ek dihibahkeun we heula ka dieu. Teu naon, tidak ada masalah. Erek dibikeun sadayana ge cek paribasana ka budakna. Upami aya kene sahana nu aya? Mohon euy bade dihibahkeun maka barudak teu aya sangkut paut anu sanes teu naon mangga. Mohon nuju aya keneh dihibahkeun tapi kedah aya persetujuan sadayana. Margi sok kieu nya ari indungna aya keneh dihibahkeun dahar naon indungna. Tak ulah dengan kajantanan gitu, ibuna oge kedah. Numai kedah aya persetujuan sadayana, gitu. Kedah aya persetujuan sadayana. Aya deui Bu, Bapak, aya deui teh ya. Wah. Sensitif masalah supados kemah itu di kita dasar pembagian saran contoh-contohnya secara rutin ayat pembagian iya iya kantun kieu we engke pang motokopikeun gitu ya. Fotokopi kan, foto sebarkan. Masyarakat masih kayak hidupan
Iya. Iya. Nonton ngaji. Iya. Upami nuti payunnya, nuti payun sim kuring parantos ngadugikeun anu surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12 terus dipotokopi artinya kapungkurnya. Kemudian contoh-contohna oge parantos. Terus di surah An-Nisa ayat 12, terus surat An-Nisa ayat 176. Eta tos eta. Ta anu ieu teu acan, Pak, teu acan dipotokopi. Insyaallah engke lah aku paheri anu dua mah nyata anu kaitan dengan bagian anak, cucu, saudari, kemudian saudari laki-laki, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu, itu juga tinggal dipotokopi sajalah. Juga di sana sudah ada dengan contoh-contohnya. Terusnya cekap. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Pakil Jainuddin yang mungkin tidak luas semuanya ya, karena ada yang ngerti, yang belum ngerti, dan bahan ini sudah saya share ke grup Lajis, saya share ke grup PDM, dan saya share ke grup Kopubalik. Jadi Pak Tete dina HP atau saya sekuring nyebarkeun materi ini ya, presentasi juga sudah ada di sana. Kemudian nanti kalau bisa difotokopi, insya Allah saya akan fotokopi. Tadinya saya memanfaatkan teknologi, jadi sudah ada di grup yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah cukup, marilah kita tutup acara kuliah subuh dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.